Dalam waktu kurang dari 1 menit, pilot Taiwan berlari menuju jet tempur mereka. Bukan untuk perang, tapi untuk perdamaian yang semakin rapuh. Di saat latihan militer Taiwan dipertontonkan ke dunia, China menggelar Justice Mission 2025, latihan yang diduga bukan lagi simulasi biasa. Ironisnya, semua ini terjadi saat tidak ada deklarasi perang, namun langit Taiwan sudah diperlakukan seperti medan tempur. Taiwan memiliki jet F-16 canggih, tetapi China punya ribuan pesawat dan rudal. Jadi pertanyaannya bukan siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling bertahan. Tunggu, karena di balik kekuatan udara itu, ada ironi strategi yang jarang dibahas, dan itulah kuncinya. Seperti inilah kesiapan Taiwan Amerika Serikat hadapi invasi militer China. Latihan militer China bertajuk Justice Mission 2025 menandai eskalasi paling serius di Selat Taiwan dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya dari segi jumlah, tetapi juga dari cakupan wilayah dan kompleksitas operasi. Dalam satu hari saja, Taiwan mencatat kehadiran 89 pesawat militer China dan 28 kapal perang serta Coast Guard di sekitar pulau, merupakan angka tertinggi sejak Oktober 2024. Zona operasi latihan ini membentuk pola pengepungan menyeluruh dari utara, barat, hingga selatan Taiwan, memperlihatkan kemampuan PLA untuk melakukan blokade laut dan udara secara simultan. Skala ini tidak lagi menyerupai latihan defensif biasa. China menembakkan puluhan roket ke arah perairan sekitar Taiwan, mengerahkan armada laut dalam jumlah yang besar, serta melakukan pengintaian drone hingga ke wilayah udara Taipei. Bagi Taiwan, ini adalah simulasi invasi tahap awal, fase isolasi, dan pelumpuhan sebelum serangan utama. Pemerintah Taiwan pun meningkatkan status siaga, mengaktifkan pusat respon darurat maritim, membatasi dokumentasi sipil terhadap pergerakan militer, dan menyiapkan posisi pertahanan di berbagai titik strategis. Namun, Justice Mission 2025 tidak hanya ditunjukkan kepada Taiwan. Latihan ini secara jelas berfungsi sebagai uji respon internasional. Ketika armada China mengepung Taiwan, para duta besar negara-negara kuat, yakni Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India, bertemu di Beijing. Sebuah sinyal bahwa Beijing sadar setiap langkahnya diawasi, sekaligus ingin mengukur seberapa jauh reaksi kolektif Barat. Pesan politiknya gamblang, jauhkan diri. China menyebut latihan ini sebagai peringatan keras terhadap separatisme Taiwan dan campur tangan eksternal. Jepang disebut secara khusus, menyusul pernyataan keras Tokyo soal kontingensi Taiwan. Dalam narasi China, Justice Mission 2025 adalah demonstrasi kemampuan menutup dari dalam dan memblokir dari luar, di mana strategi ini untuk merebut Taiwan sambil mencegah Amerika Serikat dan Jepang masuk ke medan konflik. Latihan ini mungkin berakhir tanpa tembakan perang, namun pesan strategisnya sudah terlanjur sampai. China sedang mempraktikkan skenario nyata, bukan sekadar berlatih. Dari unjuk kekuatan China yang bersifat ofensif, perhatian kini beralih pada bagaimana Taiwan membaca ancaman itu dan mengubahnya menjadi kesiapsiagaan nyata di lapangan. Respon Taiwan terhadap Justice Mission 2025 berlangsung dengan cepat, terukur, dan sangat teknologis. Begitu puluhan kapal dan pesawat China terdeteksi beroperasi di sekitar pulau, Kementerian Pertahanan Taiwan langsung mengaktifkan Rapid Response Exercises. Seluruh matra, udara, laut, dan darat bersama Coast Guard ditempatkan dalam status siaga tinggi dan prinsip kesadaran penuh, memastikan setiap pergerakan PLA terpantau secara real-time. Di udara, Taiwan memperlihatkan kemampuan monitoring dan pelacakan tingkat lanjut. Jet tempur F-16V Angkatan Udara Taiwan dikerahkan untuk membuntuti pesawat tempur J-16 milik PLA, serta pesawat peringatan dini KJ-500. Dengan menggunakan AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod, F-16V mampu melakukan pengintaian jarak jauh hingga hampir 187 km tanpa memicu peringatan radar lawan. Untuk pertama kalinya, publik diperlihatkan bukti visual bahwa Taiwan tidak hanya bereaksi,
tetapi mengunci target Cina secara senyap dan presisi. Di laut, kapal tempur Angkatan Laut Taiwan seperti fregat kelas Cheng Kung terlihat aktif melacak kapal PLA yang beroperasi di perairan sekitar. Operasi ini menunjukkan integrasi pengawasan udara dan maritim yang semakin matang, sekaligus menegaskan bahwa Taiwan tidak membiarkan pengepungan berlangsung tanpa pengawasan ketat. Sementara itu di darat, Taiwan menaikkan kesiapan tempur dengan mengerahkan sistem rudal anti kapal HF-2 dan HF-3 di berbagai titik pesisir. Tank CM-11 Brave Tiger tetap menjadi tulang punggung pasukan lapis baja, didampingi kehadiran M1A2T Abrams yang untuk pertama kalinya terpantau aktif dalam latihan respon cepat. Kombinasi senjata lama yang dimodernisasi dan platform baru ini mencerminkan satu pesan tegas. Taiwan mungkin kalah jumlah, tetapi tidak buta, tidak lamban, dan tidak pasif dalam menghadapi tekanan militer Cina. Di balik kesiagaan penuh Taiwan, Beijing justru bergerak dengan hitungan waktu yang jauh lebih panjang dan tujuan yang sudah dipatok dengan jelas. Tahun 2027 bukan angka simbolik bagi Cina, melainkan batas kesiapan strategis yang ditetapkan langsung oleh Xi Jinping untuk skenario Taiwan. Target pertama adalah memastikan PLA memiliki kemampuan menang dalam konflik Taiwan dengan biaya yang masih dapat diterima. Bahkan, ketika Amerika Serikat terlibat langsung, ini berarti kesiapan lintas matra, udara, laut dan darat, cyber, hingga ruang angkasa harus mampu bekerja serempak dalam waktu yang sangat singkat. Target kedua adalah menahan atau membatasi intervensi Amerika Serikat dengan mengandalkan tekanan strategis termasuk kekuatan nuklir dan rudal jarak menengah hingga antar benua. Pembangunan postur nuklir Cina yang agresif bukanlah sekadar pertahanan, melainkan alat pencegah agar Washington berpikir dua kali sebelum turun tangan. Target ketiga adalah mencegah terbukanya front tambahan, khususnya keterlibatan Jepang dan sekutu Amerika Serikat lainnya. Lewat latihan besar seperti Justice Mission 2025, Cina menguji kemampuan menutup dari dalam dan memblokir dari luar, menekan Taiwan sekaligus mengisolasinya dari bantuan eksternal. Bagi Beijing, 2027 adalah titik siap tempur, bukan garis akhir. Di tengah tenggat strategis Cina, Taiwan mempercepat kesiapan militernya dengan bertumpu pada senjata, konsep bertahan, dan dukungan Amerika Serikat. Menghadapi ancaman invasi langsung dari PLA, Taiwan memasuki fase kesiapan pertahanan yang paling serius dalam beberapa dekade terakhir. Puncaknya terlihat pada persetujuan paket senjata terbesar Amerika Serikat untuk Taiwan, senilai hingga 11,1 miliar US dollar yang secara jelas dirancang untuk menghadapi skenario pendaratan amfibi ala D-Day. Paket ini sangat berfokus pada kekuatan darat dan senjata yang dapat disebar, bertahan, serta tetap mematikan meski berada di bawah hujan rudal Cina. Inti dari paket tersebut adalah 82 peluncur HIMARS tambahan, melengkapi 29 unit yang telah dipesan sebelumnya. Dengan ratusan rudal ATACMS dan GMLRS, Taiwan memperoleh kemampuan serangan presisi jarak jauh yang dapat menghantam kapal pendarat, pelabuhan, hingga titik konsentrasi pasukan PLA sebelum berhasil membangun kepala jembatan. Taiwan juga akan menjadi negara pertama di luar Amerika Serikat yang mengoperasikan howitzer swagerak M109A7, memperkuat daya tembak artileri modern yang lebih bisa bertahan dibandingkan sistem lama. Di level taktis, persediaan rudal anti-tank Javelin dan TOW-2B ditingkatkan drastis, selaras dengan doktrin pertempuran jarak dekat dan urban. Dukungan terhadap rudal anti-kapal Harpoon, jaringan komando Tactical Mission Network, serta drone Altius, baik pengintai maupun loitering munition, menunjukkan fokus pada perang berbasis sensor, data, dan respons cepat. Semua ini mencerminkan dorongan kuat Washington terhadap strategi landak, yakni membuat invasi menjadi sangat mahal dan berdarah bagi penyerang. Namun, disinilah dilema Taiwan muncul. Secara konsep, overall defense concept menekankan perang asimetris dan penolakan area. Tetapi dalam praktiknya, audisi kerap terbentur oleh realitas peralatan militer yang menua,
tekanan operasional tinggi, serta preferensi sebagai elit militer terhadap platform konvensional mahal seperti jet tempur dan tank. Insiden kecelakaan F-16 terbaru mempertegas bahwa modernisasi tidak selalu mampu mengejar keausan sistem lama. Dengan kata lain, Taiwan semakin kuat di atas kertas, tetapi waktu, logistik, dan keberlanjutan kesiapan menjadi ujian sesungguhnya. Dalam skenario invasi, bukan jumlah senjata yang menentukan, melainkan seberapa lama Taiwan mampu bertahan sebelum bantuan eksternal benar-benar tiba. Di tengah upaya Taiwan memperkuat pertahanannya, faktor penentu justru berada pada sikap Amerika Serikat yang sengaja dipertahankan ambigu. Selama lebih dari 4 dekade, Washington menerapkan kebijakan strategic ambiguity, tidak menjanjikan pembelaan militer secara tegas, namun juga tidak menutup kemungkinan intervensi. Strategi ini dimaksudkan untuk menahan China sekaligus mencegah Taiwan bertindak sepihak. Tetapi kini semakin beresiko seiring meningkatnya tekanan militer Beijing. Secara operasional, Amerika Serikat menghadapi kelemahan serius. Pangkalan udara dan angkatan lautnya di Jepang dan Guam dinilai rentan terhadap serangan rudal China, berpotensi dilumpuhkan sejak fase awal konflik dan membatasi respon cepat Amerika Serikat. Ini menciptakan dilema besar. Intervensi berarti menanggung kerugian awal yang mahal. Di sisi strategis, Amerika Serikat dihadapkan pada pilihan sulit. Turun tangan berisiko eskalasi menuju perang besar, bahkan nuklir. Namun, tidak bertindak dapat meruntuhkan kredibilitas aliansi Amerika Serikat di Asia dan global. Upaya collective strategic ambiguity lewat pernyataan dan kerjasama sekutu belum menjamin dukungan nyata. Ambiguitas yang dimaksudkan sebagai penangkal justru berpotensi menjadi sumber salah tafsir paling berbahaya di kawasan.